Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, jamaah Masjid Muhammad Ramadan, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Ketahuilah, wajib bagi kita bersyukur dengan tiga hal. Yang pertama adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita. Yang kedua, hendaknya di dalam hati kita meyakini bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di sini hendaknya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa mengerjakan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dan kita merujuk pula kepada syarah Umdatul Ahkam yang berjudul Taisiril Alam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam hafizallahu taala. Dan kita telah sampai di hadis yang ke-269. Ini adalah bagian hadis yang berada di pembahasan tentang syarat di dalam jual beli. Syarat di dalam jual beli ini hadis yang terakhir. Kita akan bacakan terkait tentang hadis ini yang ada kaitannya dengan syarat jual beli. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Beliau mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirul libadin wa la tanajashu wa la yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi wa la tas'alil mar'ata talaqa ukhtiha litukfi'a ma fi ina'iha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya beliau melarang praktek jual beli orang yang merupakan penduduk sebuah kampung. Nah, kalau disebut hadir ini adalah orang yang tinggalnya di perkotaan. Libadin, membeli barang milik orang-orang yang tinggal di pedalaman, istilahnya di pelosok, di desa-desa. Wala tanajashu, demikian pula tidak boleh melakukan praktek najas
seseorang yang di situ ya, ikut serta ya, mempengaruhi praktek jual beli, yakni menaikkan harga yang menguntungkan salah satu pihak, padahal dia tidak ada niat ya membelinya, tapi ikut menawar supaya harganya bisa naik. Ya. Kemudian wala yabi'u ar-rajulu 'ala bai'i akhihi. Demikian pula dilarang praktek ya, seorang laki-laki yang ya, membeli di atas pembelian orang lain ya, atau menjual di atas penjual orang lain ya, maksudnya menutup ya bejana si perempuan tadi ya, sehingga dia kehilangan pintu rezeki ini terlarang. Jadi dalam hadis ini ada beberapa hal. Pertama adalah praktek ya, orang ya dari suatu perkotaan di sini yang membeli barang dengan cara mencegat orang-orang yang datang dari pedesaan sebelum sampai ke pasar, sehingga di situ ya akhirnya ya, barangkali harganya itu bisa jadi dimanipulasi, apalagi orang dari pedesaan kan tidak ngerti harga pasaran ya. Sehingga kalau ternyata nanti orang yang berasal dari pedesaan ini kok melanjutkan perjalanan sampai pasar dan tahu harga yang sebenarnya ternyata harganya lebih tinggi, maka di sini kasusnya orang yang berasal dari pedesaan tadi boleh menuntut pembatalan transaksi dengan cara mengembalikan uangnya dan mengambil barang, lalu dia bisa menjual dengan harga standar yang ada di pasaran tersebut. Itu boleh ya. Sehingga praktek ya, orang yang menghadang orang-orang yang dari pedesaan ini praktek yang terlarang karena ada unsur ya, kezaliman di dalamnya. Ya, tapi kalau sekarang kadang-kadang malah banyak ya orang-orang yang di pedesaan itu malah diuntungkan dengan banyaknya tengkulak-tengkulak yang datang ke daerah mereka. Karena di samping ya istilahnya kalau sudah saling kenal, biasanya itu lebih aman dari permainan harga dan juga lebih memudahkan dia, tidak perlu repot-repot ngangkut-ngangkut barang. Tinggal duduk ayam, dikasih harga yang disepakati, barangnya diambil sama tungkelak. Kalau model seperti ini tidak masalah. Yang penting kalau bisa masing-masing itu tahu harga, sehingga ketika nanti berlalunya hari tidak merasa gela atas transaksi yang telah dilakukan. Ya saling terbuka saja ya, agar tahu harga pasaran. Ya. Ngambil untung tidak masalah, insya Allah seorang yang juga memaklumi. Tapi kalau tadi yang sampai harganya itu jauh banget, yang rawan di situ nanti ada unsur tidak ridho dan akan melakukan penuntutan. Kalau ada sampai unsur itu, ini yang terlarang. Ya, demikian pula ya tadi tidak boleh melakukan najis, tidak boleh melakukan transaksi di atas transaksi orang lain. Demikian pula tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain, dan juga tidak boleh seorang wanita meminta agar saudarinya itu dicerai, sehingga menutup pintu rezekinya. Karena seorang wanita kan, ya kalau dia nikah, ya pintu rezekinya dari suaminya. Nah, ini mungkin gara-gara iri atau bagaimana, cemburu yang berlebihan, akhirnya minta untuk diceraikan. Dan ini banyak kasus terjadinya tuh biasanya istri yang baru, ya karena namanya istri baru biasanya suami itu lebih condong kepada dia. Kemudian wanita ini buat permintaan agar istri yang pertama itu diceraikan. Ini praktek yang terlarang, tidak diperbolehkan. Kita perhatikan penjelasan lebih lanjut dari Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Al-kalamu ala bai'il hadir al-badi wal-najshi wa bai'il rajuli ala bai'i akhihi taqaddama mufassalan fil hadisain. Adapun pembahasan tentang jual beli orang ya, yang mencegat ya, orang-orang yang datang dari desa, jual beli najis ya, ikut melakukan penawaran padahal nggak ada tujuan dia untuk membeli. Kemudian orang yang melakukan transaksi di atas transaksi orang lain, ya itu sudah dibahas secara rinci di pembahasan hadis yang 252 dan 253 ya. Waktu itu ya dibahas oleh Ustaz Sucipto ya, Ustaz Sucipto tentang pembahasan hukum itu, dan kesimpulannya ya tadi yang seperti kita sedikit sampaikan.
Ya, bima aghna an i'adatiha hahuna. Dan ini di sini Syekh tidak ingin mengulang pembahasan tersebut. Ya. Yang beliau ingin bahas ya di sini, wa fihi minal mafaid waz zawaid ma ya'ti. Adapun faedah-faedah yang ingin beliau sampaikan ya, tambahan-tambahan terhadap permasalahan ini adalah apa yang akan disebutkan berikut ini. Yang pertama, ya, faedah dari hadis ini, tahrimu khitbatin nikah ala khitbati akhihi hatta ya'lam anna al-khatiba radda an talabihi wa lam yujib. Diharamkan mengkhitbah ya, khitbahan saudaranya, ya, orang lain aslinya. Maksudnya di sini ketika ada orang yang sudah mengkhitbah, tidak boleh bagi kita untuk ikut mengkhitbah wanita yang sama. Tidak boleh bagi kita untuk khitbah wanita yang sama sampai dia benar-benar mengetahui bahwasanya orang yang mengkhitbah itu telah mengembalikan pinangannya, lamarannya, ya. Walam yujib, ya. Dan dia ya, tidak menjawab lima tasabbaba al-khitbah ala khitbatil ghairi min al-adawa wal baghdha. Karena ya, perbuatan ya, melakukan pinangan di atas pinangan orang lain itu bisa menyebabkan permusuhan dan pertikaian. Wa ta'abbud liqat'ir rizqi, demikian pula bisa menjadi sebabnya terputusnya rezeki. Ya, sebab terputusnya rezeki yang tadi karena saling permusuhan, pertikaian, akhirnya bisa jadi pintu-pintu rezeki itu terhalang, tertutup. Ya, karena adanya unsur permusuhan tadi antara dua orang, pintu-pintu rezeki. Walaupun rezeki ketentuannya tetap telah ada dalam kitab Lauh Mahfuz, tidak berkurang. Hanya saja pintu rezekinya itu menjadi berkurang karena sebabnya adanya permusuhan. Ya, ini jadi terlarangnya seperti itu. Ya karena mesti orang kalau sudah melamar kok ya, dilamar ya, oleh laki-laki lain, ini pasti kan akan menimbulkan rasa jengkel, rasa marah, tidak suka ya. Apalagi barangkali orang yang datang belakangan itu memiliki kelebihan yang lebih banyak dibandingkan orang yang pertama. Biasanya kan perempuan nanti akan lebih tertarik tentunya, lebih tertarik. Ya. Maka ini bisa berakibat buruk, dilarang seperti itu. Kita pastikan kalau kita mau mengkhitbah wanita itu memang kosong, tidak ada ikatan dengan yang lainnya, tidak ada ikatan dengan yang lainnya. Baru kita maju, Kalau sudah berusaha mencari tahu kok ternyata ya kita kurang informasinya, ternyata ada yang mengkhitbah barangkali, apalagi khitbahnya mungkin dadakan di situ, ya. Baru datang terus kita datang misalnya. Nah, ini tidak termasuk perkara ini. Ya, karena dia melakukannya atas dasar ketidaktahuan. Ya, atas dasar ketidaktahuan. Baik. Ya, ini larangannya adalah untuk laki-laki yang mengkhitbah. Adapun kalau perempuan bebas ya. Datang dua ya terserah dia istilahnya. Kalau bagi perempuan tidak masalah. Yang istilahnya didatangi. Kalau ternyata dia milih yang kedua, itu hak dia istilahnya. Dia tidak berdosa di situ. Yang berdosa kalau laki-laki tahu sudah dikhitbah kok dia melangkahi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, saya juga menjelaskan terkait tentang ya tadi yang perempuan meminta ya ditalaknya wanita yang lain. Syekh mengatakan tahrimu su'alil mar'ah zawjiha an yutalliqa dharrataha. Haramnya seorang wanita meminta kepada suaminya agar dia mencerai madunya, istri yang lain dari suaminya. Ya, barangkali suaminya poligami, lalu dia meminta agar suaminya itu menceraikan istrinya yang lain, karena dia ingin istilahnya menguasai full ya, suaminya, tidak mau berbagi. Padahal dulunya dia yang istilahnya ya, dibagiin kesempatan untuk bisa menjadi istri. Ya, terkadang seperti itu ya, kasusnya. Istri yang baru ya, meminta kepada suaminya agar menceraikan istri yang lama.
Ini banyak kejadian kasus seperti itu. Ya. Dan ini hukumnya terlarang. Ya. Ketika ada wanita yang melakukan hal tersebut, dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena terjatuh ke dalam perbuatan terlarang. Beda halnya kalau dia tidak melakukan apapun, tidak minta apapun, karena mungkin ya, suaminya sendiri yang menilai bagaimana tindak tanduk, tingkah lakunya, membandingkan antara dua orang ini, kemudian dia melihat sesuatu yang menjadi alasan dia bisa untuk menceraikan wanita yang lainnya barangkali, maka ini tidak masalah. Ya. Wanita itu tidak ada kaitannya, ya, tidak masalah. Kalau seandainya terjadi misalnya akhirnya yang sudah poligami misalnya menikahi janda lalu istrinya dijadiin janda, ya, misalnya menikahi janda dengan menjandakan istri, ya, barangkali itu terjadi. Tapi ketika memang bukan karena sebab ya, istri yang kedua, memang karena suaminya murni melihat ada sesuatu yang tidak beres pada istrinya yang pertama, sesuatu yang bisa menyebabkan dia dibenarkan untuk menceraikan, lalu diceraikan, maka tidak masalah bagi istri kedua. Di situ tidak ada kaitannya, tidak ada dosa. Allahu ta'ala bisawab. Jadi tidak termasuk permasalahan ini. Adapun kalau yang tadi benar-benar ya, istri yang kedua, salah satu istrinya di sini ikut ya, menyebabkan suami menceraikan istri yang lainnya. Dia mungkin yang ngasih kabar, yang ngompor-ngompori, yang istilahnya membuat suami itu benci kepada istrinya yang lain, apalagi benar-benar terang-terangan meminta agar suami itu menceraikan istri yang lain, ya maka ini terkategori perbuatan dosa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Dan Syekh mengatakan di sini, atau ghiri sadruhu 'alaiha, ya, atau dia ya, menjadikan suaminya itu lebih condong kepadanya, awil fitnah bainahuma, ya, atau membuat fitnah ya, antara keduanya, liyahsula bainahuma syarr, agar terjadi antara keduanya ya, suami dan istrinya tadi itu keburukan, ya. Fayufariqahuma, sehingga laki-lakinya sang suami itu menceraikan ya, sang wanita, ya. Fahada haramun, maka ini hukumnya haram. Lima yahtawi alaihi minal mafasidil kabirah, karena di sini mengandung kerusakan-kerusakan yang besar. Min tawrizil adawah, yang pertama ya, mewariskan permusuhan. Ya. Biasanya musuhannya bukan hanya sekedar antara satu istri dengan istri yang lain di sini, tapi biasanya akan berlanjut sampai ke anak keturunannya. Anak keturunannya pun akan biasanya diikut sertakan ya, untuk membenci ya, istilahnya pihak lawannya. Mungkin ibu tirinya kasusnya di sini berarti sang anak itu membenci ibu tirinya, bahkan mungkin bapaknya bisa jadi, ataupun sebaliknya di situ akan mewariskan ya, permusuhan. Wa jalbil ihan, yang demikian pula akan diperolehnya kehinaan ya. Wa qat'i rizqil mutallaqah, demikian pula terputusnya rizki orang yang diceraikan, ya, wanita yang diceraikan. Alladzi kana anhu bikaf'i ma fi inaiha minal khair, yang mana sebelumnya berjadanya itu penuh dengan kebaikan, dikasih nafkah sama suaminya, dipenuhi kebutuhannya. Ketika cerai kan sudah terputus, dia tidak bisa mendapatkan nafkah dari suaminya, dia harus mungkin bekerja ya. Atau kalau dia diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa dinikahi oleh yang lainnya, baru dia mendapatkan nafkah dari suami yang baru ya. Tapi kan ketika itu terputus rezekinya ya, dan ini kan mafsadah, apalagi barangkali wanita tersebut itu anaknya banyak, yang ditanggung itu banyak, maka ini mafsadahnya lebih besar lagi ya. Alladzi sababuhu an-nikah, yang sebabnya adalah pernikahan. Wa ma yujibu min nafaqatin wa qiswatin wa ghayriha min al-huquqi zawjiyah, demikian pula apa yang wajib dari nafkah, kemudian pakaian dan selainnya dari hak-hak hubungan ya, pasangan suami istri. Fahadhihi ahkamun jalilatun wa adabun samiyatun litanzimi halil mujtama, maka hukum ini adalah hukum yang agung dan juga adab yang tinggi yang mengatur tertibnya keadaan masyarakat ya. Ketika
kaum muslimin itu betul-betul mengetahui hal ini, terlarangnya wanita meminta cerai, meminta suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain, ketika benar-benar tahu ini akan jadi baiknya masyarakat. Orang-orang yang melakukan praktek poligami bisa berjalan dengan baik dan jadi baiknya masyarakat, tidak menjadi cemoohan orang lain. Karena betapa banyak di zaman sekarang ini praktek-praktek poligami yang malah kebanyakan jadi bahan olok-olokan, cemoohan, karena tadi gagalnya hubungan rumah tangga yang dibikin dalam poligami gara-garanya salah satu istri tadi mengompor-ngompori suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain. Baik. Kemudian wa ib'aduhu amma yusabbibu asy-syarr wal 'adawa wal baghdha. Kemudian menjauhkannya dari sebab-sebab keburukan, permusuhan dan pertikaian. Liyahula mahalla dzalikal mahabbah wal mawaddah wal wi'am wassalam. Sehingga ketika tadi hukum Islam ini ditegakkan, wanita itu faham betul akan haramnya menyebabkan suaminya menceraikan istrinya yang lain, ini akan tercipta kecintaan, mawaddah, kasih sayang, ketenangan dan juga keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini faidah dari hadis yang ke 269 terkait yang ada hubungannya dengan bab syarat di dalam jual beli.